Bukan. Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Jumpa kembali bersama dengan saya, Rolini, di dalam program malam hari dari Digital Ministry The Way, yaitu program hidup. Harapan, iman, doa, ucapan syukur, pujian, dan penyembahan yang seharusnya selalu ada di setiap kita yang percaya Yesus adalah juru selamat. Dan malam hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh saling berbagi, kita akan sharing ya. Saya juga nggak mau kalau saya itu cuman sekedar menyampaikan, tetapi program ini sebenarnya lebih disiapkan untuk tempat kita boleh bersaksi. Bersaksi banyak hal tentang siapa? Tentunya tentang Dia. Walaupun kita mungkin menyaksikan tentang kehidupan kita, tetapi ujung-ujungnya harus Dia yang dipermuliakan. Sebelum kita masuk di dalam program lebih lanjut lagi, biar kita punya sikap hati ya, tenangkan hati, kita boleh menikmati dulu suasana di malam hari. Sepanjang hari ini kita sudah bekerja, tentu lelah ya. Walaupun mungkin kita bukan seorang pekerja kantoran, mungkin hanya seorang ibu rumah tangga, tapi lelah dengan begitu banyak hal, aktivitas yang boleh kita lakukan buat keluarga kita. Tapi tentunya bukan lelah seperti orang yang tidak bersemangat. Justru disitulah ada sukacita, di mana kita menyiapkan segala sesuatunya untuk keluarga kita, tentu pasti kita lakukan dengan sukacita. Ya, kita boleh dengarkan dulu satu pujian yang luar biasa, boleh memberkati saudara dan saya. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku,
selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat. bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Kita bersatu di dalam doa, pujian yang sungguh memberkati setiap kami yang boleh mendengar. Diingatkan oleh karena kemurahan Tuhan, kemurahan Allah yang menciptakan kami masih boleh ada sampai hari ini. Biarlah melalui program hidup pada malam hari ini, harapan, iman, doa, ucap syukur, pujian, penyembahan, kami semakin menyadari bahwa ini adalah waktu emas kami yang masih kau percayakan untuk kami melakukan banyak hal di dalam dunia ini yang semuanya hanya mengarah bagi kemuliaan-Mu saja. Biarlah melalui program ini kami terlalu yakin dan percaya Engkau hadir bersama dengan kami, dan tentunya Kau sudah sediakan berkat yang tidak pernah kami pikirkan. Karena melalui program ini kami hanya mau sharingkan tentang Engkau, Allah yang dipermuliakan saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Senang kembali jumpa pada malam hari ini. Pastikan siapapun kita yang boleh ada sampai saat ini, seperti pujian tadi berkata, itu semua karena kemurahan Allah, karena kebaikannya, sehingga apapun yang Dia boleh janjikan di dalam firman-Nya, Dia genapi buat saudara dan saya. Ya, program ini adalah program langsung, tayang langsung. Jadi saya berharap siapapun kita yang boleh melihat program ini, yang ada di dalam program ini, sama-sama boleh berbagi, bersharing ya, tentang apa yang saudara dan saya boleh alami, menjadi sesuatu yang sampai kita bisa bilang luar biasa, di mana bukti penyertaan Allah yang luar biasa, di mana bukti kebaikan Allah yang luar biasa, di mana bukti pertolongan Allah yang luar biasa, di mana bukti satu teguran Allah buat kita yang luar biasa, di mana satu pesan yang harus kita jalankan di dalam setiap kehidupan kita dari Allah yang luar biasa. Pokoknya semua hanya tentang Dia saja, tentang Dia saja. Saya mau sapa dulu yang sudah bergabung bersama dengan saya di dalam program ini. Ya, saya lihat ya. Untuk tayang ulangnya memang tidak langsung malam hari ini bisa saudara lihat kembali. Itu nanti akan ditayangkan pada esok hari, tepat pukul 12 siang ya, akan ditayangkan. Berharap buat setiap kita boleh membagikan program ini kepada teman, rekan, sahabat ya. Untuk apa? Ya supaya ada juga setiap kita ini mengalami sesuatu yang namanya berkat melalui program ini, untuk boleh semakin menjadi saksinya,
Menjadi saksinya ini bukan tentang saudara dan saya itu membacakan kebenaran firman Tuhan, mengkhotbahkan, bukan. Tetapi ketika kita berani mengatakan luar biasa loh, firman-Nya yang saya dapat, ya misalnya saudara dan saya ini menemukan satu rema yang luar biasa dari satu ayat aja gitu ya. Jangan disimpan saudara, itu perlu dibagikan, disaksikan. Karena ingat, setiap kita nanti punya tanggung jawab, di mana nanti pasti Allah berkata, seberapa banyak kau sampaikan kabar sukacita tentang aku kepada banyak orang. Terus kita bilang, ya dulu kan saya bukan seorang pengkhotbah, saya nggak ngerti bagaimana untuk menyampaikan. Ada mungkin yang jawab, iya ya, waktu saya habis waktu itu soalnya urusin bisnis. Ada lagi pula yang menjawab, urus suami, urus anak, keluarga, masak, cuci, ngepel, nyapu, ya. Belum antar pergi sekolah anak, pulang jemput lagi, bantu ngerjain PR gitu ya. Tapi alasan apapun yang saudara dan saya buat, memang jujur, ya, jujur, ya. Seperti tadi jam sebelumnya, tadi jam pukul 7 ya, itu ada kita siaran ibadah tengah minggu dari JKI The Way gitu. Pas tadi temanya jujur ya. Tetapi jujur itu yang dibahas adalah jujur ketika kita memang di dunia ini ya harus berani apa adanya gitu ya. Nah, waktu kita berani apa adanya, resiko apapun yang saudara dan saya memang masih harus terima, masih bisa diperbaiki, masih bisa dibenerin gitu ya. Masih bisa untuk mungkin hal apa yang kita harus lakukan selanjutnya gitu. Nah, tapi kalau kita sudah dan saya sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa untuk balik kembali kepada Dia, jujur yang tadi saya bilang ya, jujur, nggak punya waktu, soalnya gitu, itu udah nggak ada lagi waktu kesempatan untuk dibalikin lagi ke dunia untuk melakukannya, ya. Itu sudah terlambat, jujur yang terlambat gitu ya. Makanya malam hari ini melalui program hidup ini diingatkan buat kita semuanya bahwa penyampai kabar sukacita itu kepada banyak orang itu adalah bukan tugas dari seorang pendeta, bukan tugas dari seorang evangelis, bukan tugas daripada seorang yang namanya ahli firman Allah. Tapi kita semua dituntut, diminta, mau ibu rumah tangga, mau pelajar sekalipun ya, mau bapak-bapak pekerja, pengusaha misalnya, atau pedagang ya, atau pekerja di kantoran gitu ya, diminta sampaikan kabar sukacita tentang Yesus yang luar biasa. Minimal begitu banyak orang yang diberkati melalui penyampaian firman yang kita boleh sampaikan. Bukan harus seorang ahli teologi ya. Ya, saya mau lihat di sini untuk yang sudah bergabung pada malam hari ini ada ya Ibu Lita Manis ya, ada Ana, juga ada Vera di sini. Shalom, katanya shalom. Ada user 2218 sekian-sekian ya. Juga ada Neo, Yohanes Valenteng ya. Kita bergabung, yuk sama-sama kita boleh berbagi, kita boleh bersharing. Walaupun mungkin lewat chat. Tapi saya sebenarnya membuka kesempatan. Kalau ada saudara yang mau menemani saya nih, langsung berkata-kata langsung, live langsung seperti ini ya. Boleh nanti hubungin saya, hubungin admin. Kita atur nanti supaya ada untuk kita saling sharingnya itu benar-benar saudara tampil seperti saya. Ya, nanti kita tinggal atur. Yuk, ayo dong kita bersaksi dong. Kapan lagi kita mau bersaksi? Jangan sampai pada akhirnya semua sudah kita tidak bisa lakukan apa-apa. Ya, tema pada malam hari ini yang saya ambil adalah hidup seperti waktu Allah panggil. Hidup seperti waktu Allah panggil. Ingat saudara, sesuatu hal yang pasti adalah saudara dan saya itu pasti dipanggil untuk kembali. Kita nggak bisa menahan sedetik pun ya untuk kita tetap hidup. Sekalipun kita penuh dengan kekayaan ya, mungkin juga badannya sehat luar biasa ya.
atau mungkin kita juga seorang rohaniawan yang luar biasa, tidak ada. Yang namanya satu hal yang pasti dalam dunia ini adalah dia panggil kembali, kembali pada Sang Pencipta. Saya angkat tema ini didasari oleh sesuatu hal di mana saya selama hampir kemarin terakhir ya, berarti 4 hari berturut-turut, itu nyambung terus. 4 hari yang lalu seorang sahabat saya ya, laki-laki, suami istri gitu ya, itu memang, saya kenal mereka, mereka memang tidak dikaruniai seorang anak. Saya bersahabat, bertumbuh waktu itu beberapa tahun, bicara puluh nih ya, tahun lalu dalam sama-sama satu pelayanan, dan di usia ternyata 48 tahun kemarin di dalam sesuatu hal yang nggak diduga, masih sharing sama istrinya, masih ngomong, memang dia ada sakit ya, tetapi nggak nyangka kalau perginya tuh seperti itu, gitu. Karena dia memang sudah berapa kali itu masuk rumah sakit. Justru masuk rumah sakit tertolong, masuk rumah sakit pulang lagi gitu ya. Nah, kemarin itu sebenarnya waktu hari Seninnya itu dia akan pergi ke rumah sakit. Dia bilang, "Nanti sajalah," katanya gitu ya. Baru selesai ngomong, dia istirahat, istrinya juga istirahat, karena hawa memang sedikit panas ya, dan memang mereka kan tidak pakai AC kebetulan ya, mereka cuma pakai kipas angin, sehingga si istri ini tidur di depan dan pada akhirnya dengar satu pukulan yang, seperti memukul dada gitu ya. Rupanya suami itu mungkin menahan kesakitan. Itu cuma dalam hitungan detik, istrinya datang dan dilihat suaminya itu sudah matanya sudah, melihat ke atas seperti itu dan pada akhirnya meninggal. Ya, siapa yang nggak syok di dalam istri pulang malam kerja, kebetulan dia kerja di restoran, dia pulang malam, sempat dia minta makan, ditawarkan, "Udahlah kita tidur ya, istirahat, nanti aja lusa gampanglah kalau saya harus ke dokter." Baru mau rebahan, baru mau taruh badan, tiba-tiba itu yang diperhadapkan, ya, itu yang diperhadapkan. Dan setelah itu ada dong yang namanya boleh dibilang penghiburan waktu dia habis meninggalnya dia, esoknya juga ada keberangkatan untuk melepas kepergiannya, yaitu memang tidak dikubur, dikremasi gitu ya. Selesai kremasi, ya memang saya udah bilang gitu, "Bapak Ibu pastikan di dalam ibadah kematian sekalipun, ada berkat yang Allah sediakan buat kita. Tinggal bagaimana nih kita mengambilnya. Tentunya kalau yang dia berikan itu adalah berkat sukacita," saya bilang gitu. Jadi kita pastikan nih, selesai ibadah ini kita menerima berkat sukacita, damai sejahtera. Sekalipun yang kita hadapin ini kan adalah, acara kedukaan gitu. Tapi memang kita merasakan suatu suasana yang beda kemarin luar biasa. Beberapa kami dari tim JKI2 melayani ya sampai ke kremasi gitu ya. Setelah itu pulang, saya terima telepon dari saudara saya. Kaget juga saya, dinyatakan sepupu saya. Umurnya sama 48 tahun, tapi ini perempuan. Dia itu lagi mau buat janji sama saya minggu ini mau kunjungin saudara, dan dia lagi mau ngajak makan saya, mau sharing katanya gitu ya. Rindu untuk sharing firman Tuhan langsung, nggak lewat WhatsApp gitu ya. Tetapi itulah, nggak ada yang tahu. Akhirnya saya cuma bilang, "Ini sukacita." Wah, saya teringat omongan saya tadi. Ternyata kalau saya kaitkan, Allah mau kasih tahu, ini kabar sukacita Roli. Sekalipun itu kedukaan, sepupumu yang kau kasihi, aku suruh kembali. Bayangin dia dalam keadaan sempat pernah di ICU 5 bulan, pasang ventilator, tapi belum waktunya Tuhan panggil, belum waktunya Sang Pencipta panggil. Dia masih dikasih sama temannya ini. Karena dalam keadaan macet kan motor nggak mungkin jalan cepat di situ.
hanya sekitar 50 meter ke depan dari dia start itu, tiba-tiba kok motornya bergoyang dan dia akhirnya oyong, temennya sadar, dipegang sama temennya, sama kakinya juga ditahan, dia pingsan. Langsung temannya ini berinisiatif panggil taksi, titip motor, bawa dia ke rumah sakit Haji Pondok Gede. Itu karena yang terdekat ya. Dan rupanya dalam taksi itu dia sudah meninggal. Bayangin, suami, anaknya satu SMP kelas 3. Pagi tuh kayak nggak ada apa-apa katanya gitu ya. Cuma memang ada sesuatu yang aneh. Malam hari itu katanya dia bikin satu nasi goreng sepiring. Tapi cara pembagiannya tuh beda katanya gitu, nggak seperti biasanya. Biasanya kalau dia bikin nasi goreng, dia taruh di wadah, dia ambil 3 piring suami, anaknya sama dia, timba, diciduk masing-masing makan. Tapi malam itu enggak, dia cuma ambil 1 piring katanya, terus dia ambil 1 nasi itu, dia kasih sama anaknya, "Makan ya, tapi piring nggak usah dicuci, nanti lanjut ke Dedi," katanya gitu. Setelah anaknya selesai, dia ambil buat suaminya, "Nih Dedi makan." Bingung juga, "Mak, kayak nggak ada piring," katanya gitu ya. "Enggak, udah," katanya. Terakhir dia yang makan. Jadi katanya memang malam hari itu tidak seperti biasanya pembagian dari nasi goreng, ya. Sebenarnya memang tanda-tanda itu pasti Allah kasih, tapi kita tuh nggak paham, nggak ngerti, ya. Bagaimana kalau misalnya posisi-posisi seperti itu yang tidak terduga, Allah panggil, terus kita nggak siap. Nggak siap itu memang dia lagi nggak siap gitu. Kalau siap itu maksudnya kan udah tahu nih mau dipanggil jam segini gitu ya, mau berangkat kembali kepada Bapa. Bukan, bukan siap itu maksudnya. Selama hidupnya di detik-detik terakhir itu ya, mungkin berbicara tentang 1 minggu, tentang 5 hari yang lalu gitu ya. Apakah dia sudah hidup di dalam kebenaran firman Allah? Yang tentunya bukan di detik-detik hari-hari terakhir, maksud saya itu, misalnya di posisi 5 hari itu memang dia sudah selama dari sebelumnya itu memang sudah hidup dalam kebenaran firman Allah, mengetahui dan melakukannya, ya. Jujur sepupu saya ini sering sharing firman gitu, "Kak, kita berbagi ya Kak." Enak kita kalau ngomong enak, saling terbuka gitu ya. Nah, ini satu ingatan buat kita melalui peristiwa sahabat saya, sepupu saya, yang boleh dibilang masih muda lah ya, belum kepala 5, masih 48 tahun gitu. Tapi nggak ada alasan untuk berkata, "Saya masih punya waktu banyak nih." Sehingga dia masih menahan diri untuk masih bisa bertahan ada dalam dunia ini. Ya, ya inilah yang terbaik gitu. Jadi udah kita nggak usah kita tangisi. Kita boleh menangis kalau kita tahu nih, orang yang pergi, yang berangkat itu hidupnya lagi dalam ketidakbenar gitu ya. Kalau kita tahu selama ini memang dia melakukan firman, menjalankan firman, menjadi berkat, ini sepupu saya menjadi berkat luar biasa buat orang lain ya. Demikian juga, sahabat saya juga memang kalau sahabat saya ini dia lagi, ini untuk, komunitas di mana gitu. Tapi memang 2 minggu belakangan itu dia ada pergi ke gereja, tapi memang kondisinya sudah susah karena gereja itu katanya adalah ada tangganya seperti itu ya. Nah, ini nggak main-main Saudara. Buat saya gini, kita kan suka bernyanyi tuh ya, kalau ulang tahun kan ya, panjang umurnya gitu ya. Tapi ingat loh sesungguhnya waktu kita ulang tahun, kita lagi memotong umur kita yang Allah kasih, izinkan boleh ada dalam dunia ini. Tapi kan nggak mungkin dong kita nyanyikan pendek umurnya, maksudnya semakin pendek gitu. Ya enggak, tetap kita katakan panjang. Tapi kita harus sadar bahwa waktu kita semakin mendekat kepada Dia. Itu kalau saya bilang waktu sisa hidup kita gitu ya. Karena kan nggak bertambah, mengurangi. Jadi waktu sisa. Waktu sisa itu pergunakanlah sebagai, saya lebih senang bilang waktu emas. Di mana kita nggak tahu kapan kita mau dipanggil. Jadi hiduplah seperti waktu Allah panggil. Maksudnya apa? Allah panggil saudara dan saya itu tentunya mau di dalam keadaan, di dalam perkenanannya.
Pergunakanlah waktu-waktu hidup kita itu yang setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun gitu ya. Itu ada dong satu perubahan mengarah semakin dekat kepada Dia, ya. Hidup seperti Dia panggil, jadi hidup di dalam kebenaran sehingga waktu Dia panggil, ya kita lagi benar di hadapannya, sudah benar di hadapannya. Kalau mungkin orang yang memang kesukaannya nggak sadar melakukan kejahatan ya, sadar misalnya gitu ya, atau tidak sadar tapi terus bertobat terus bertobat. Ketika dipanggil, ya sudah, kita percaya dosa yang kita sudah akui, dosa yang sudah kita jauhi, ya meminimalis dosa, itu benar-benar berdampak untuk kita apa? Hidup di dalam perkenanan Allah waktu dipanggil. Ya, ini saya terambil kemarin itu saya boleh berbagi sedikit ya, ada di firman Tuhan 1 Korintus 7 ayat 20. 1 Korintus 7 ayat 20 begini, "Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah." Tinggal dalam keadaan, berarti kan yaitu hidup kita yang detik per detik itu tinggal dalam keadaan gitu ya. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan, terpuruk ya. Tetap harus hidup seperti seperti apa tadi dibilang? Ya, dibilang seperti waktu dipanggil Allah. Jadi nggak ada kesempatan kita untuk melakukan sungut-sungut, marah-marah gitu ya. Dalam keadaan kita jangan. Nah, kita kok lagi marah-marah, sungut-sungut dalam keadaan misalnya, kita rasa suatu tekanan gitu, kehidupan gitu ya. Terus tiba-tiba kita kembali, kita dipanggil, ya sia-sia yang sudah kita lakukan sekian banyak. Jadi diuji kesabaran saudara dan saya ya. Untuk apa? Untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan. Untuk kita boleh jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh saya lihat lagi dulu semua di sini ya. Ya ada Ibu Iren juga semangat menerima berkatnya melalui hidup. Ya iya ya. Program saya ini programnya hidup gitu ya. Tapi memang kita hidup gitu. Makanya biarlah dalam hidup ini kita pergunakan waktu dengan baik ya. Sani Effendi, ya terima kasih banyak sudah bergabung ya. Terus siapapun kita. Oke, saya mau buka ini nih satu sharing-sharing ya. Kenapa sih kita nih harus hidup seperti ya mungkin kita bisa berbagi saudara dan saya ya. Kan Allah mau nih ya, kita dibilang hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Di sini firman Allah loh yang mengatakan. Berarti ini kan kehendak Allah, ya. Di mana kita hidup seperti waktu dipanggil Allah. Jadi jangan nih, ini lakukan kebenaran, detik ini lakukan kejahatan, detik ini kebenaran, berganti tidak. Tapi kita untuk berusaha untuk benar benar benar, mungkin ada satu hal dalam ketidaksadaran kita, kita melakukan ketidakbenaran. Tapi kita tetap cepat untuk kembali bertobat sehingga kita kembali lagi ke dalam kebenaran, kebenaran, kebenaran. Yang Allah mau itu detik-detik kita itu adalah kebenaran, 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 kebenaran. Jujur saudara dan saya itu tidak mampu. Tetapi kalau kita benar-benar mengandalkan ya, kita benar-benar bergantung penuh ya kepada Dia dan kita benar-benar juga punya kesadaran dong bahwa hidup kita ini sampai saat ini ada itu karena kemurahan Allah ya. Berusaha kita untuk bisa melakukan hal-hal kebenaran firman-Nya saja. Sudah tidak bisa lagi untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kalau mungkin hidup kita di usia yang lalu gitu ya, tidak ada kata terlambat. Malam hari ini, satu kesempatan emas di sisa hidup saudara dan saya. Untuk kita benar-benar hidupkan kebenaran firman Allah itu di dalam praktek hidup kita hari-hari. Jadi nggak lagi cepat nih, cepat tersinggung, cepat marah, cepat emosi ya, cepat mau membalas ya, cepat dendam. Jangan lagi hidup seperti waktu Allah panggil. Kenapa kita harus hidup seperti waktu Allah panggil? Kira-kira mungkin dari saudara ada yang boleh berbagi ya? Saya lemparkan pertanyaan nih misalnya. Kan tadi saya juga udah sedikit bersharing ya. Kenapa kita harus hidup seperti waktu Allah panggil ya?
Terus bagaimana juga nih, hidup yang bagaimana nih, supaya kita ada di dalam hidup seperti waktu Allah panggil. Boleh sharing ya, kita boleh sharing melalui apa, melalui chat TikTok ya. Saya mau lihat di sini, ya ada Enika Siregar sudah bergabung, ada Nece, Penny, Hokang ya, ada Pase juga yang sudah bergabung gitu ya. Coba deh, saya mau tanya lagi nih buat kita yang masih boleh stay bersama dengan saya dalam program ini ya. Kenapa sih kita harus hidup seperti waktu Allah panggil gitu ya? Maksudnya hidup kita, kehidupan kita, yang kita lakukan di dalam hidup kita detik demi detik itu kita harus lakukan seperti kayaknya memang itulah waktu kita. Allah mau panggil kita. Kenapa kita harus hidup seperti itu? Mungkin boleh bersharing ya. Atau hidup yang bagaimana nih? Yang dikatakan hidup seperti waktu Allah panggil gitu. Boleh berbagi di antara kita? Jadi bukan cuma dari saya aja, tapi kesempatan. Karena sebenarnya saya percaya ya, waktu kita bilang kenapa kita harus hidup seperti waktu itu adalah kesaksian hidup. Kesaksian hidup yang memang orang lain juga harus boleh menerima hal itu, melakukan hal itu, gitu ya. Jadi bukan buat saudara dan saya saja, tapi kasih tahu sama orang. Hidup kamu tuh tinggal waktu sisa, waktu emas. Apa hal yang bikin kita nggak peduli untuk hidup benar-benar di dalam kebenaran Allah? Nggak peduli, nggak ada takutnya bikin dosa. Apa? Karena saudara dan saya tidak tahu kapan kita dipanggil. Buktinya sahabat, sepupu saya yang saya kasih, masih banyak program dia boleh dibilang ya. Tapi Allah bilang stop, kembali kepada aku. Nah, untungnya nih, 2 orang yang saya kenal ini benar-benar orang yang takut akan Allah. Memang ya, yang satu banyak sering mengeluh. Tetapi dalam keluhannya itu dia menyadari, aduh kenapa aku seperti ini ya. Balik sadar seperti itu ya. Apalagi namanya saudara sepupu saya tahu banget gitu. Dia berusaha untuk hidup benar gitu ya. Dia berusaha untuk baik kepada semua orang. Sekalipun dia mungkin tahu nih ada orang-orang yang bikin rancangan-rancangan gimana sama dia, bilang, sudah ya Kak ya, nggak usah lah kita pikirin itu ya Kak ya. Mengasihi saja kita lah ya Kak. Mengampuni saja kita lah ya, seperti itu ya. Mungkin sambil menunggu, mungkin ada yang mau berbagi tentang sharing, kenapa yang kita harus hidup seperti waktu Allah panggil. Kita dengar dulu ya satu pujian yang memberkati kita pastinya ya. Kasih Allah, kabar kesudahan. Haleluya. Ya, kita akan mendengarkan dulu satu pujian. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat
nikmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, ya. Siapa Dia? Yesus adalah Raja. Yesus adalah Tuan. Nah, gitu ya. Saudara harus mendengar dulu program-program yang ada dari The Way BSD. Nah, itu nggak bisa saya untuk mengungkapkan dalam waktu yang singkat, ya. Dan lagian program saya ini hidup, ini adalah program kesaksian. Jadi kita menyatakan kesaksian tentang Allah. Siapa Allah? Allah adalah Allah yang kalau di dalam perjanjian lama itu ya, di dalam Taurat itu tulisannya Tuhan, huruf besar. Itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih Allah tak berkesudahan, ya. Itu konsep yang ada saat ini. Ya, kasih Allah yang menciptakan saudara dan saya, ya. Kasih Allah tak berkesudahan itu berbicara tentang siapa? Tentang Allah yang menciptakan saudara dan saya. Allah yang menciptakan semua makhluk di dunia ini. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang menciptakan bukan orang Kristen. Semua umat di dunia ini. Kasihnya tidak pernah berkesudahan. Kalau saya bilang kasih Yesus tak berkesudahan, yaitu tentang si Yesus. Kasihnya nggak berkesudahan. Kalau saya bilang kasih Yesus tak berkesudahan, itu saya tidak lagi berkata bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, itu kita harus belajar. Di sini ada nih pertanyaan dari user 22180886888. Sebenarnya ini bukan saya nggak mau ini ya, tapi ya udahlah saya jawab ya. Karena program ini adalah program kesaksian tentang Allah yang menciptakan saudara dan saya yang luar biasa itu. Kesaksian tentang
Yesus sebagai juru selamat untuk saudara dan saya. Bu, orang yang membunuh Yesus itu sakti ya, bisa membunuh Tuhan. Kata siapa? Nah, ini biasanya jawab aja ya. Ini pertanyaan orang yang tidak paham gitu. Tapi saya percaya sih, nggak apa-apa saya jawab aja seperti itu. Nggak paham gitu. Karena jelas yang saya ngomong sama yang dia tanya udah berbeda. Jadi agar paham, masuk dulu dalam program The Way BSD. Tapi kalau memang nggak bisa di ranah situ, ya sudah, jangan masuk dalam program, jangan kasih komen gitu ya. Karena di sini bukan membahas hal-hal yang seperti ini. Ada lagi kok untuk ruangnya. Pagi Berkat bersama Pak C. Pak C itu siapa? Paulus Suseno Suarsana. Itu gembala daripada JKI The Way. Itu setiap pagi program jam 7. Nah, boleh tuh Pak ini user dua-dua ini ya, di sana. Boleh. Tapi pun dia akan membahas lagi apa yang dia bahas gitu ya. Itu sangat memberkati sekali. Jadi kita ini harus paham. Bukan mengerti firman itu apa kata orang gitu. Apa kata pengajaran dulu. Apa kata sekolah saya. Enggak. Saya pun secara pribadi menemukan juga. Secara pribadi. Makanya kelihatan sekali orang yang kegemarannya, kesukaannya ya, itu membaca firman itu dan tentunya minta hikmat untuk rema yang ada, itu akan kelihatan berbeda sekali dengan orang-orang yang hanya sekedar baca menjadi satu kebiasaan gitu ya. Temui deh, begitu baca buka hati, minta hikmat. Nah, baru wah, kita akan nemukan sendiri bukan kata orang gitu ya. Jadi apalagi kita nggak tahu nih, terus kita main komen-komen aja. Ya saya nggak perlu jawab karena ini sudah sangat bertentang dengan apa yang saya sampaikan gitu ya. Ini mungkin pengertian secara umum. Makanya kalau mau tahu lebih jelas gitu, ada program dari mulai Senin sampai Sabtu loh, mana ada seorang gembala nyempatin jam 7 pagi untuk duduk pagi-pagi tuh sampai sekarang tuh bisa sampai jam 9 bahkan ya. Itu dia langsung, secara langsung sebenarnya dari kerinduan dia membaca firman ya. Dari situ dia daripada baca sih dia bagi kepada orang lain. Itu banyak sekali yang terberkati gitu ya. Dan sebenarnya juga menjadi sesuatu ya, kita sih nggak mau bilang bagaimana ya. Kalau ada yang nanya di ruang yang berbeda, salah masuk ruang gitu kan, kan dilihat orang malah jadi, ini orang cerdas apa enggak sih gitu ya. Ya tapi kita percaya sih. Nah, ya user ini 2218 ya saya bilang aja memang nggak paham, saya juga memaklumi gitu ya. Program ini adalah program hidup. Harapan, iman, doa, ucap syukur, pujian, penyembahan. Jadi yang kita bicarakan adalah tentang dia yang luar biasa. Kesaksian saudara dan saya. Boleh nggak menyaksikan? Saya sakit loh waktu itu disembuhkan. Boleh. Ada loh saudara saya loh sakit tapi tiba-tiba kok kembali pulang. Boleh. Wah, saya waktu itu benar-benar dalam keadaan yang terpuruk banget tapi Tuhan tolong saya. Boleh. Saya sangat diberkati loh dengan kebenaran firman Tuhan ayatnya ini. Boleh. Pokoknya semua tentang dia semuanya gitu ya. Coba saya lihat lagi dulu mungkin ada komen yang lain, takut terlewatkan gitu ya. Kata Enika Siregar, haleluya. Haleluya gitu ya. Kita ini bukan sebagai pendengar, terus pengkomen, bukan. Kalau kita nggak tahu, jangan salah komen. Nanti kan malah jadi orang bacanya kan jadi bahan tertawaan malahan jadi gitu ya. Iya, anak-anakku semua dari Tuhan. Wah, anak-anakku semua dari Tuhan. Iya, Tuhan di sini maksudnya adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya ya Bu Vera ya. Iya, jadi makanya kenapa kita itu harus saling menghargai satu dengan yang lain. Kenapa kita harus menghargai perbedaan daripada agama yang diciptakan oleh orang manusia itu. Karena kita harus menyadari dia diciptakan oleh Allah yang sama. Kalau saya menghina dia, berarti saya menghina Allah yang menciptakan saya sendiri. Gimana coba? Sedih nggak? Saya menghina saudara nih, tanpa jelas gitu ya. Apalagi berbicara tentang membawa Allah gitu ya.
Itu sama juga saya lagi menghina Allah saya sendiri, karena Allah yang menciptakan saudara dan saya itu sama. Saya sering bilang, Allah yang menciptakan orang di luar sana, yang pengamen pinggir jalan dengan kita, sama nggak? Sama. Allah yang menciptakan orang yang tidur di kolong jembatan, sama nggak dengan kita? Sama. Allah yang menciptakan mungkin orang yang lagi berjalan yang kita bilang gini, "Maaf ya, wah itu orang sakit ingatan." Sama Allah yang menciptakan saudara dan saya sama nggak? Sama. Apa yang kita mau hina? Malah kita justru di sinilah, di perbedaan itu justru kasih harus terlihat. Kalau tidak ada perbedaan, kasih terlihat itu memang menjadi sesuatu hal ya yang memang sudah seharusnya. Tetapi kasih terlihat itu di antara perbedaan, nah ini yang harus dijalankan. Sulit. Ketika berbeda, langsung ngatain, sesat, nggak bener, gitu ya. Jangan diikutin, mana kasihnya. Katanya orang Kristen. Ini saya bicara tentang orang Kristen ya. Katanya orang Kristen, pancarkan kasih. Nah, tapi kok temannya sendiri loh yang sama-sama mengaku Yesus sebagai juru selamat loh. Kecuali kalau mengaku Kristen, pengikut Yesus, murid Yesus, tapi tidak menerima bahwa Yesus sebagai juru selamat dunia, itu bolehlah kita bilang, wah ini ajaran apa nih ya. Tapi pun itu kita nggak usah menyesat-nyesatkan. Mungkin saat itu dia berkata seperti kita nggak tahu. 2-3 hari, 2-3 tahun gitu ya. 20 tahun, 30 tahun kemudian, dia nggak seperti itu. Sementara kita sudah menghujat dia. Yang ada, wah ini memang nggak sesuai nih ya. Nggak usah kita katakan sesat. Yang nggak sesuai ya sudah. Kita doakan saja pemahaman saya itu seperti ini. Pemahaman dia seperti itu gitu ya. Tapi tentunya kalau kita sebagai orang Kristen kalau udah bicara tentang Yesus bukan juru selamat, nah itu sih memang udah yang namanya wah perlu dipertanyakan gitu ya. Tapi bukan mengatakan langsung sesat. Mungkin orang itu nggak kurang pemahaman gitu ya. Atau pengertiannya baru sedikit misalnya gitu kan bisa aja gitu ya. Ini di sini ada Vera, dokter vonis kami nggak bisa mempunyai anak. Tuh, ya Vera, anak-anakku semua dari Tuhan, dari Allah Sang Pencipta. Waktu itu dokter vonis kami nggak bisa mempunyai anak. Ah, tapi anak-anakku semua dari, tapi akhirnya punya anak, Bu, di sini. Kalau saya lihat ya, karena ibu bilang anak-anakku semua dari Tuhan. Nah, coba. Manusia boleh vonis apapun kepada manusia. Tapi Allah, Sang Pencipta itu yang mempunyai hak penuh kepada saudara dan saya. Ya seperti saya sudah saksikan aja. Bagaimana keadaan saya yang divonis yakni kanker payudara ganas. Saya kembalikan kepada Allah yang menciptakan saya. Engkau yang menciptakan saya sempurna dari ujung rambut hingga ujung kaki. Seluruh bagian anggota tubuhku engkau tahu dan maha mengetahui secara detail. Dokter aja perlu waktu bertahun-tahun aja nggak selesai-selesai tentang anatomi tubuh. Ya, Allah yang menciptakan kita mah cuma mungkin ya karena dia menciptakan. Sehingga dibilang serabut-serabut saraf ada jumlahnya jutaan misal dalam tubuh kita. Tahu dia gitu. Itulah dia kehebatan, kedahsyatan, kemahaan. Makanya mujizat itu milik dia. Tinggal dia ngomong aja kok tahir, maka tahir. Saya bilang, engkau yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit yang kau izinkan boleh ada dalam tubuhku. Aku terlalu percaya. Engkaulah yang akan menyembuhkannya ya Allah. Di dalam nama Yesus. Paham dong kalau saya sudah berkata kayak begini kalimatnya. Saya ngomong juga ada dasarnya. Dari Yohanes 16 ayat 23. Itu kan. Yesus sendiri bilang, minta sama Bapa. Nanti Bapa kasih deh. Di dalam namaku. Itu kan. Waktu dia bilang Bapa, ya masa minta pada Bapa? Pada dirinya Yesus bukan. Minta pada Bapa. Siapa Bapa? Bapa itu adalah Allah. Siapa Allah?
Allah itu adalah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang di dalam perjanjian lama itu tulisannya Tuhan, gitu kan. Yang dia punya nama Yahweh, YHWH gitu. Kita harus paham dulu. Luar biasa deh. Kalau saudara dan saya sepaham, pahamnya bukan setengah-setengah. Pahamnya karena mau buka hati, paham, minta diajar langsung oleh Allah yang menciptakan saudara dan saya. Itu nanti kita akan menemukan sesuatu yang, wih, apa yang kita takutkan. Makanya benar kalau dibilang, kalau Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ya iyalah, kalau sang pencipta ada di pihak saudara dan saya, siapa yang berani ngelawan? Makanya kalaupun kita dihina orang, diapain orang, ya sudah diem saja. Nanti toh yang bela siapa? Yang bela saudara dan saya siapa? Allah yang menciptakan saudara dan saya di dalam kasih Yesus. Itu yang akan membela saudara dan saya, ya. Luar biasa ya Ibu ya. Dokter vonis kami nggak bisa mempunyai anak. Jadi bisa satu kesaksian ya Bu, buat kita semuanya, tidak ada yang mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada. Tiada mustahil bagi Dia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil karena Dia adalah Sang Pencipta yang luar biasa. Yesus sebagai juru selamat yang diberikan kuasa penuh untuk apa? Untuk hidup keselamatan, ya, untuk mencapai hidup yang kekal buat saudara dan saya. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, ya. Tapi nggak tahu gimana, tahun ini saya merasakan sesuatu yang beda banget di hati saya. Dulu, aduh, nantilah mungkin ya saya bahas dalam kesempatan selanjutnya ya. Dulu tuh Natal itu yang terkesan tuh adalah celebrate ya, perayaan gitu. Tadi saya ada sharing dengan salah satu pengerja dari JKI The Way ya, seorang ibu yang luar biasa juga ya. Ibu Iren lah saya sebut ya. Saya bilang nggak tahu Bu, tahun ini kok kenapa saya merasakan ada satu pesan yang luar biasa tentang makna Natal ini. Makna Natal itu bukan satu kemewahan, bukan satu gemelapan, justru kita sadar ini adalah kesempatan yang luar biasa. Yesus memberitahu, "Hai, aku juru selamat manusia. Aku yang sudah dipercayakan oleh Bapa, penguasa langit, bumi, dan segala isinya, pemegang kunci surga, yang menghakimi semua umat manusia." Ini yang kita harus beritakan. Beritakan kelahirannya itu bukan berbicara seperti kayak kelahiran, ulang tahun anak kita ya. Ulang tahun anak kita rayakan kan dalam satu kemewahan, kalau bisa, wah, sengetren-ngetrennya gitu ya. Nggak salah juga, tapi beda dengan lahirnya sang juru selamat ke dunia. Bukan berbicara kita merayakan pesta ulang tahun seperti ulang tahun dunia. Makna di dalamnya itu yang luar biasa sekali, gitu ya. Iya, di sini juga ada masuk dari daerah Play gitu ya. Ya Bu Vera, benar kita jadi pemenang. Amin, kata Bu Vera gitu ya. Gini dong yang komen-komennya komen-komennya nyambung ini yang memberkati kita semua gitu ya. Tapi kita sedang tidak membahas untuk hal-hal yang mengarahkan orang kepada berpikir negatif, untuk berkata negatif. Enggak lah, enggak terpancing juga kali untuk kita melakukan hal itu kalau kita sudah dalam kebenaran Allah. Justru saya nggak ada yang namanya kebencian, nggak ada. Memang inton saya bicara seperti ini gitu. Saya malah mengasihi nih buat orang-orang yang benar-benar, ya aduh, pemahamannya kok seperti itu gitu ya. Gampang-gampang menyatakan orang sesat gitu ya. Terus misalnya gampang-gampang memutuskan persaudaraan gitu. Padahal lagunya, "Dalam Yesus kita bersaudara." Itu kan lagu di kita nih. Tetapi gimana dengan orang di luar Yesus? Kita juga bersaudara. Kita mengakui dia adalah saudara kita karena kita diciptakan oleh Allah yang sama.
Kalau dia nggak bisa menerima kita, dia nggak bisa mengaku kita sebagai saudara, ya sudah nggak usah marah. Jangan kita bilang, "Kamu nggak ngakuin saudara, saya juga nggak ngakuin saudara sama kamu," gitu kan. Coba deh perhatikan, kalimat-kalimat dunia bagaimana. Ini salah satu adalah untuk saudara dan saya hidup seperti kita waktu mau dipanggil. Kalimat-kalimat kita harus menjadi berkat. Ini kan kalimat apa? Kalau kamu baik sama saya bisa lebih baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya, jangan coba-coba. Saya bisa lebih jahat sama kamu. Itu bukan kalimat kasih itu ya. Itu kalimat kalimat apa? Ya, kejahatan yang ada dalam pikiran kita. Orang sebenarnya kasih itu berbicara, ya dia nggak baik sama kita, jadi kita harus baik kok sama dia gitu. Dia jahat, tetap kita harus baik, itu dia. Itu kalimat dari Allah Sang Pencipta saudara dan saya, ya. Pengasuh anakku aja beda keyakinan, dia seorang janda. Iya, Bu Vera, makasih ya untuk tanggapan-tanggapannya ya. Nah ini beda keyakinan, apakah ibu memusuhi dia? Eee, apa bukti ibu mengasihi dia? Ibu mau pakai dia untuk apa? Ngasuh anak-anak ibu, ya. Nah ini adalah kesempatan di mana Ibu Vera bisa apa? Menunjukkan yang kasih Yesus yang luar biasa. Mengingatkan bahwa Allah yang menciptakan si pengasuh dengan Allah yang menciptakan ibu itu sama, gitu kan. Yesus sebagai juru selamat harus disampaikan, diperdengarkan. Bagaimana caranya? Dengan perilaku ibu, mengasihi dia. Kan dari kasih itulah Yesus yang ada di dunia ini yang benar-benar kasihnya bisa dilihat oleh semua orang, gitu kan ya. Di firman katakan perhatikan janda dan anak yatim. Ya benar, perhatikan janda dan anak yatim. Bukan berbicara seiman ya. Siapa boleh nggak misalnya kita ada tetangga ya, kita tahu dia seorang di sini di saya ada, ya di saya ada nih. Ya, kebetulan, depan rumah saya yang kiri ya, sama sebelah sananya ya. Ya sudah, saya tunjukin, dia beda sama saya, dia beda, "Oma," kata dia bilang gitu ya. Saya kadang-kadang datang apa, dia jualan kecil-kecilan gitu, jualan kecil-kecilan. Jadi orang kita apa, punya kasih ya, adalah dia jualan kecil-kecilan ya. Kadang-kadang misalnya saya tuk tuk tuk, tiba-tiba saya perlu nih yang namanya apa, beli garam gitu kan. Kan ya udahlah, pasti orang langsung gini ya, "Ah mahal, nanti aja tunggu ke supermarket." Ya enggak lah, kalau kalau pikiran kita begitu terus kapan kita boleh memberkati orang, gitu kan. Nah udah saya bilang, "Bu, garamnya ada Bu," misalnya. "Ya ada Oma." "Berapa Bu?" 4.000 katanya gitu ya. 4.000 ya sudah saya ambil, saya bilang gitu ya. "1, 2 Oma." "1 aja," saya bilang gitu ya. Udah, misalnya saya kasih dia 20.000 gitu. "Oma tunggu." "Ya udahlah." "Ah jangan gitu dong Oma." "Enggak, sudah," gitu kan ya. Ya sudah ikhlaskan aja. Terus jangan berpikir, "Wih nggak mau beli garam di situ ah, garam 4.000 jadi 20.000, jadi 10.000, nggak enak tetangga nggak berkatin." Enggak. Itu pikiran-pikiran begitu aja bisa nggak saudara dan saya untuk membuangnya. Ya sudah anggaplah memberkati aja gitu kan. "Oh Mbak, tambahin lah Mbak." Udah gampang gitu kan, iya nggak? Terus juga nggak segan-segan bisa datang gitu ada berkat, aku panggil dia Eyang ya, "Yang, ayolah bagi ada apa, berbagilah kita nih," gitu gitu. Apa nih apa nih?" "Udah, bukan dari saya, dari Allah," aku bilang gitu. "Dari Allah yang ciptakan kita Yang, ini berkat Eyang, cuma lewat saya doang." Jadi coba deh kita jangan pakai kalkulator terlalu manusia banget gitu ya. Sama tetangga aja, ya kecuali kalau kita beli rutinnya mungkin ya, kalau rutin. Tapi kalau beli cuma sekali-sekali gitu ya, bela-belain harus pergi keluar, ya enggak juga lah, sekali-kali cuma deh konsep kita tuh berbagi. Berbagi apa? Ah, gimana cara saya mau berbagi sama dia, kan kok kasih duit aja nggak enak gitu kan ya. Ya udah beli apanya, lebihin seperti itu. Percaya saudara, saya sampai sekarang nggak kekurangan makan, berkelebihan. Iya. Lah kalau udah kelebihan mau ngapain? Berbagi akhirnya. Mau saya simpan bagaimana? Saya hidup ini penuh oleh karena kesaksian yang luar biasa. Tapi ada dong ketetapan yang harus dijalankan. Saya keras sama anak saya. Anak saya umur 28 tahun belum berkeluarga.
tapi dia banyak mencontoh dari apa kehidupan yang saya boleh jalankan gitu ya. Anak-anak saya kalau ultah, saya memberi santunan kepada janda yatim piatu. Iya Bu, berbagi ya Bu ya. Semua kebutuhan pengasuh anakku aku siapkan dan berkat justru. Wah benar Bu, benar. Semakin kau kikir, ingat tabur tuai tadi tuh di dalam ibadah tengah minggu gembala saya. Tabur tuai itu nggak perlu nunggu di sana, ya terjadi di sini. Jangan kikir lah. Sebenarnya waktu kita kikir, perhitungan malu sebenarnya sama diri kita sendiri gitu ya. Bukan berarti juga salah juga nih misalnya ada orang perlu 2 juta, kita bantu pinjemin 2 juta, kita yang nanggung dengan bunga-bunga, itu terjadi juga ada. Itu namanya bodoh, nggak seperti itu juga. Berbagi itu juga pakai hikmat, karena kita tahu apa yang kita milikin itu bukan 100% milik kita, ya. Jangan kita merasa sesudah kita mengeluarkan ya, biasanya makanya nih saya sebenarnya jujur sih ya, kalau berbicara perpuluhan itu yang ngerinya tuh kalkulator manusia sama Tuhan tuh nggak sama. Ya mungkin di pertama dia bagi nih perpuluhan dia keluarkan gitu ya, gaji dia pertama gitu. Nah besok-besok dia dapat nih, dia dapat lagi proyek ini, dia dianggap udah itu udah perpuluhan yang itu aja lah gitu. Jadi akhirnya hitung-hitungan sama Allah. Makanya buat saya nggak ada lah manusia yang bisa bilang benar-benar menyatakan seolah-olah nih perpuluhan sepersepuluhnya gitu, bukan gitu konsepnya sepertinya. Kalau buat saya lebih senang gitu loh, udahlah inilah berkat ucap syukur gitu ya, memberkati pelayanan dengan ucap syukur gitu. Karena kalau konsepnya memang karena itu yang saya lihat, benar-benar sepersepuluhnya nggak mau rugi pokoknya gitu ya. 500 ya 50.000 yang dicabut bener-bener gitu. Padahal setelah itu ada berkat yang lain lagi nih. Berkat yang lain lagi tuh dia nggak hitung lagi deh untuk perpuluhannya. Ya lupa, ya itu kan yang awal aja udahlah. Mana? Akhirnya jadi apa? Akhirnya nggak menjadi berkat buat kita seperti itu ya. Kita kasih ya udahlah nggak usah pakai hitung-hitung nggak usah pakai hitung-hitung. Aduh harus pas nih ya. Enggak, Allah tahu hati saudara dan saya. Waktu kita memberi itu apa tujuannya, apa motivasinya gitu ya. Ucap syukur. Misalnya kita dapat cuma 2 juta, kita bisa kasih 1,5 juta, ya nggak apa-apa juga, nggak harus 10% kali. Ucap syukur gitu kan. Yuk kita jangan hitung-hitungan, jangan kikir, jangan jadi orang kikir, pelit. Allah nggak suka. Allah tahu loh, kita memberi dengan sukacita, memberi dengan apa adanya ketulusan, atau memberi dengan hitung-hitungan gitu ya. Teguran keras buat saudara dan saya malam hari ini, hiduplah itu kayak tadi tuh contoh-contoh kehidupan supaya kita hidup, seperti waktu Allah mau panggil saudara dan saya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya tidak terasa di dalam program Hidup Harapan Iman Doa Ucap Syukur Pujian dan Penyembahan. Ya, kita percaya sampai pada akhir program ini kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, itu semua karena kemurahan Allah Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya di dalam cinta kasih Yesus yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, ya CKI2 ini satu komunitas yang memang melayani dengan cara digital ministry gitu ya. Puji Tuhan, boleh menjadi berkat sampai ke ujung-ujung sana. Ya, kalau kita memang cuma di gereja, maka saya setuju banget dengan beberapa program yang boleh disampaikan. Ya, malam-malam begini Bapak Ibu, kalau ini bukan karena Allah, dengan dilakukan dengan ketulusan, lebih enak kan tidur gitu kan, tapi enggak. Saya bilang enggak. Di dalam waktu saya, sisa waktu hari saya aja nih, ya, apa sih yang masih saya bisa berikan yang terbaik gitu kan. Minimal mungkin saudara dan saya, misalnya saudara tidak melakukan seperti yang saya lakukan, tapi adalah komunikasi bersama anak, bersama suami, firman yang dibicarain, jangan cuman bisnis, jangan cuman yang namanya, pertanyaan-pertanyaan dunia, "Yuk kita duduk sama-sama yuk, bahas firman yuk gimana? Nak, apa yang kamu dapat hari ini nih kira-kira?" "Mama, ah enggak Mah, aku belum bisa baca." Jangan gitulah Nak,
siapin waktulah untuk baca. Itu perlu diingatkan ya. Luar biasa sekali, nggak terasa malam hari ini ya. Di sini juga ya terima kasih, amin ya. Ada juga yang bergabung, di sini ada Yefta ya. Ya siapapun yang masih stay bersama dengan saya di dalam program hidup ini, nanti tayangnya jam 12 esok hari masih ada tayangnya, baru baru ditayangkan. Bagikan kesaksian-kesaksian hidup kita untuk orang bisa melihat Yesus tinggal ada dalam saudara dan saya. Hiduplah seperti waktu Allah panggil. Lihat kepada kedua orang yang saya kasihi, berangkat begitu saja tanpa pesan apapun. Oleh karena itu, saya bilang sih sebenarnya lebih enak gitu ya. Kenapa bus kayak diangkat seperti itu ya. Tapi yang gak enaknya kalau misalnya begitu, saudara dan saya belum hidup dalam ketetapan-ketetapan Allah. Ya, masih banyak firman-firman yang kita nggak pedulikan. Aduh, yang paling sedih, nggak pernah baca firman. Aduh, jangan. Yuk bangkitkan kerinduan baca firman. Itu bersama dengan Pagi Berkat bersama Pak Se. Ada juga program tadarusan. Ya, bukan program nyontek dari musik, bukan. Tadarusan itu pembacaan itu. Nanti ikutin deh, Senin, Selasa, Rabu, ya. Saya juga ada di dalamnya tuh kalau saya setiap hari Senin ya, Rabu dan hari Sabtu gitu ya. Terus program-program yang lain juga ada di jam 9 Senin, Selasa, Rabu ya. Demikian juga hari Kamis ya, seperti sekarang hari Jumat besok juga ada. Temuin aja, masuk aja di dalam YouTube theway.id ya, di dalam Facebook, dalam IG, dalam TikTok, The Way BSD itu ya, tinggal klik saja saudara. Yuk, jangan dong waktu kita habis untuk dunia aja, berkutat masalah dunia nggak habis-habis. Nanti udah di ujungnya, waktu Allah mau panggil, gelagapan. Aduh, kenapa hidup saya nggak dipanjangin lagi ya? Enggak. Iya kalau masih begitu. Kalau kayak saudara saya dan sahabat saya langsung pergi, jadilah orang yang siap senantiasa di dalam kasih Allah. Kita mau bersatu di dalam doa mengakhiri program hidup malam hari ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Engkau luar biasa, begitu mengasihi kami. Engkau sempurna menciptakan setiap kami dalam rencana, rancangan, dan kehendak-Mu. Sehingga kami patut syukuri kalau Kau izinkan napas itu masih ada pada kami sampai saat ini. Bahkan malam hari ini kami akan tertidur, esok kami akan bangun. Ingatkan kami itu semua anugerah-Mu. Ampunkan dosa pelanggaran firman yang kami lakukan dalam tidak perkenanan-Mu, baik sadar maupun tidak. Saat ini kami mengatakan kepadamu, ampunkan. Sehingga seperti kata firman-Mu, ketika kami mengaku, maka Engkau mengampunkan kami, bahkan menyucikan kami kembali. Dan ketika kami sudah melakukan semuanya itu, hati kami terasa damai, sejahtera, sukacita. Dan kami mau berjanji untuk kami tidak lagi mau mengulangi pelanggaran firman yang sama. Ya, yang kami sadari. Kalaupun kami mungkin tidak sadar, ingatkan kami ya. Yesus, ingatkan kami, Roh Kudus, untuk kami kembali minta ampun kepadamu. Hidupkan kami di dalam kebenaran-Mu yang sejati. Agar ketika Allah memanggil kami benar-benar dalam keadaan siap. Siap untuk apa? Siap untuk menempati rumah yang Bapa sudah sediakan. Yang Yesus katakan itu kepada kami. Bahwa di sana banyak tempat tinggal. Yang Bapa, yang Allah sudah sediakan. Kami boleh tinggal nanti untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk malam hari ini, di kesempatan program ini. Dan percaya, minggu depan hari Kamis, di waktu yang sama, ada hikmat-Mu yang baru lagi. Pastikan setiap kami keluar dari program ini, menerima berkat yang baru. Ku berdoa bagi siapapun yang sudah bergabung bersama dengan kami. Di sini ada permohonan doa buat Ebi, anak daripada Ibu Iren. Saat ini mendadak demam. Besok masih ujian sekolah. Sehat kembali dalam nama Yesus. Allah
Engkau yang menciptakan anak terkasih Ebi sempurna. Engkau tahu demamnya dia karena apa. Kami sama-sama sepakat minta tolong. Sembuhkan ya Allah. Melalui obat, apapun yang saat ini dia sedang konsumsi, makanan, minuman. Kami percaya itu atas hikmat-Mu, maka dia akan sembuh, bisa untuk menghadapi ujian besok. Menjadi kesaksian yang luar biasa. Biar nanti Bu Eran boleh saksikan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan Engkau akan melakukannya di dalam nama Yesus bagi Ebi. Ebi menerima kesembuhan yang luar biasa. Demikian juga siapapun yang sudah bergabung bersama dengan kami di program hidup ini, hamba tidak bisa mengatakan satu persatu, tapi ku percaya yang masih stay maupun tidak, yang nanti juga akan melihat tayang ulangnya, yang juga nanti mau berbagi sharing kepada siapapun tentang program ini, ku percaya Allah memberkati luar biasa. Sehingga satu saat nanti mereka akan menyatakan, berani bersaksi untuk nama-Mu ya Allah di dalam Yesus. Terima kasih, percaya juga untuk pemilihan pilkada nanti tanggal 27 ya. Allah sudah tentukan semuanya baik adanya di dalam pantauan-Mu yang luar biasa, dalam izin dan kehendak-Mu. Pilkada yang sedang terjadi mana-mana di dalam perlindungan kasih-Mu untuk mendukung dari jalannya program yang boleh disiapkan oleh pemerintah sekarang dalam kepemimpinan Prabowo Subianto. Terima kasih. Percaya, ini saatnya kebenaran demi kebenaran akan disingkapkan. Karena setiap orang harus menghormati Engkau sebagai Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk program ini. Kami akan tutup dengan perucapan syukur dan damai sejahtera sukacita di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa dalam program hidup selanjutnya. Ada mukjizat yang boleh kita terima setelah program ini berakhir. Praktekkan, jadikan firman hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Shalom. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan
atas seluruh bumi.